Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nikmatun hasilatun ya'lamu biha al-abdu. Nikmat yang ada pada diri kita dan kita tahu, kita sadar bahwa itu adalah nikmat. Kita bisa menyadari bahwa sehat itu nikmat. Kita bisa menyadari ketika kita menyantap makanan bahwa itu adalah nikmat. Kita bisa menyadari ketika mata bisa melihat itu adalah nikmat. Ini adalah jenis yang pertama. Yang kedua, nikmatun muntazaratun yarjuha. Nikmat yang kita menunggu-nunggunya. Nikmat yang belum ada pada diri kita dan kita pun menunggu-nunggunya, mengharapkannya, kita bisa mendapatkannya. Seseorang yang belum mendapatkan harta, dia kemudian berharap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menganugerahkan kepadanya harta. Seseorang yang belum dikaruniai anak, dia menanti-nanti berharap Allah menganugerahkan, mengamanahkan anak kepadanya. Seorang yang sakit, dia berharap Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Ini adalah nikmatun muntazaratun yarjuha. Nikmat yang diharapkan, nikmat yang dinanti-nantikan, karena faktanya belum ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, nikmatun huwa fiha wala ya'lamu biha. Nikmat yang telah ada pada dirinya, namun ia tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat kepada diri kita, namun tidak sedikit nikmat yang ada pada diri kita itu tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat. Baru kita sadari ketika kenikmatan itu telah hilang. Contohnya, tidak sedikit yang tidak menganggap gigi yang ada pada diri kita itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sadar akan nikmatnya karunia gigi ketika gigi kita sudah coplok. Tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa jantung yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah sebuah kenikmatan. Baru sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah ketika dia menderita penyakit jantung. Tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa paru-paru yang ada pada dirinya adalah kenikmatan. Baru sadar itu adalah kenikmatan dari Allah ketika dia mengidap penyakit asma. Tidak sedikit juga orang yang tidak menyadari bahwa keimanan, keislaman itu adalah nikmat anugerah Allah yang besar yang ada pada dirinya. Baru sadar ketika dia mau meninggal dunia, ketika merasa bahwa amal solehnya tidak seberapa, bahwa nikmat Allah, keimanan dan keislaman itu begitu luar biasa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Inilah jenis-jenis nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Kalau dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, nikmat yang ada pada diri kita dan kita sadar bahwa itu adalah nikmat. Yang kedua adalah nikmat yang dinanti-nantikan, anugerah yang kita harap-harapkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun mengupayakannya supaya kita bisa mendapatkan anugerah itu. Kemudian yang ketiga, nikmat yang sudah ada pada diri kita, namun kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah nikmat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka para ulama memberikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya nikmat yang sudah ada pada diri kita itu senantiasa ada, tidak lepas, tidak pergi, bahkan kalau bisa bertambah banyak. Bagaimana caranya supaya nikmat yang diharapkan, yang dinanti-nantikan, yang tidak kunjung tiba itu bisa kita raih? Kemudian bagaimana pula supaya nikmat yang ada pada diri kita yang kita tidak menyadarinya bisa kita sadari dan kita bisa mensyukurinya? Maka rumusnya hanya satu, yakni dengan bersyukur. Apa itu syukur? Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Syukur itu adalah sarful abdi alama an'amallahu bihi alaihi. Seseorang memanfaatkan nikmat
yang telah Allah anugerahkan kepadanya fi ta'atihi, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud dari syukur, hakikat dari syukur. Ketika kita merasa bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita aneka rupa nikmat, maka tidak ada cara lain untuk mengikat nikmat itu, untuk mendatangkan nikmat lain yang lebih banyak, untuk supaya nikmat yang kita harapkan itu bisa kita raih kecuali dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, niscaya kata Allah akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar, jika kalian kufur nikmat, sesungguhnya azabku teramat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dengan bersyukur, dengan memanfaatkan nikmat yang ada pada diri kita di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan ketaatan, maka nikmat yang ada pada diri kita itu tidak akan lepas, akan senantiasa ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Dengan bersyukur, maka Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana meraih nikmat yang kita angan-angankan, yang kita idam-idamkan. Dengan bersyukur pula, maka Allah akan memberikan isyarat supaya kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan ada pada diri kita, namun kita tidak menyadarinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebaliknya nikmat yang ada pada diri kita itu bisa lepas, bisa berkurang, entah berkurang kuantitasnya atau berkurang kebarokahannya, manakala seseorang itu tidak pandai bersyukur, tapi dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memanfaatkan harta, memanfaatkan jabatan, memanfaatkan apapun yang Allah anugerahkan kepada dia tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kelakuan ini bisa menyebabkan hilangnya nikmat yang sudah diraih, susahnya meraih nikmat yang dia idam-idamkan, dan nikmat yang ada pada diri kita selamanya tidak dia sadari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kemaksiatan apapun itu, perkara kecil ataupun besar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan kenikmatan yang telah ada pada diri kita itu hilang. Kenikmatan yang kita idam-idamkan itu tidak kunjung tiba, dan kita pun tidak menyadari bahwa di dalam nikmat kita itu ada nikmat yang terasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sebetulnya tidak ada cara lain supaya kita benar-benar bisa mengikat nikmat yang ada pada diri kita, supaya Allah menganugerahkan nikmat yang lebih banyak kepada kita, supaya nikmat anugerah yang kita angan-angankan, yang kita idam-idamkan itu bisa benar-benar kita raih, kecuali kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan nikmat yang telah Allah anugerahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi oleh Allah fisik, badan yang sempurna, maka langkahkan kaki kita di jalan ketaatan kepadanya. Tangan kita
Gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita manfaatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah titipkan kepada kita, manfaatkan, tasarrufkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah, jabatan yang Allah titipkan kepada kita, manfaatkan untuk memberi kemaslahatan kepada sebanyak-banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita supaya kita banyak bersyukur. Secara lisan perbanyaklah mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, satu, ini adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Yang kedua, ini pun sekaligus doa supaya Allah menambahkan nikmat kepada kita. Karena berdasarkan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh kami akan menambahkan nikmat kepada kalian. Maka ketika seseorang memperbanyak hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus ini pun wujud doa kepada Allah, bentuk doa supaya Allah menambahkan anugerahnya, nikmatnya kepada kita semua. Namun yang paling mendasar, wujud syukur itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk urusan individu, urusan keluarga, ataupun urusan masyarakat kenegaraan. Dengan cara seperti itu, maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak akan senantiasa ada pada diri kita. Dan justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menetapkan nikmat itu pada diri kita, tapi juga menambahnya dengan tambahan yang luar biasa. Bisa jadi tambahan secara jumlah kuantitas, bisa jadi juga tambahan kebarokahan yang ada pada nikmat yang telah ada pada diri kita itu. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, memberikan jalan bagaimana supaya kita bisa meraih nikmat yang belum ada pada diri kita, namun kita mengidam-idamkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.